Hai teman-teman berkah dalam, salam sejahtera dan salam Indonesia Jaya. Topik yang saya mau bagikan ini adalah lanjutan dari sesi pembahasan terdahulu tentang apakah sukses itu cuma mitos atau nyata. Jadi sesuai pembahasan kita sebelumnya, setelah kita tahu bagaimana cara kita mengukur kualitas pribadi kita, apa yang harus kita lakukan? So, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, aktifkan tanda lonceng di channel berkah dalamnya. Bagian kepada teman-teman lain yang menurut teman-teman sedang membutuhkan sharing ini. Kita sama-sama berbagi. Oke? Di penutupan diskusi sebelumnya, saya kemarin sempat minta teman-teman untuk membuat sketsa kecil ya, gambar kecil mengenai bagaimana perjalanan naik turunnya sebuah kesuksesan kita dari awal perjalanan hidup kita. Mulai dari ukuran sukses di sekolah waktu itu, awal bekerja, atau ada hal-hal yang lain. Setelah teman-teman bikin sketsa itu, bagaimana perasaan yang teman-teman rasakan pada saat itu? Kalau dari gambar yang kemarin kan, saya minta teman-teman untuk gambarkan mulai dari sejak kita masih kecil ya sampai umur kita saat ini, berapapun umur kita sekarang. Setelah kita dapat merasakan hal-hal tersebut, langkah berikutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menentukan rencana ke depannya, yaitu kalau di gambar ini saya tunjukkan sebagai segitiga-segitiga yang masih kosong, belum berwarna ya. Kita harus mulai bisa menentukan rencana ke depan dengan membawa semangat atau perasaan kesuksesan yang telah pernah kita dapatkan. Coba gambarkan impian kita untuk cita-cita kita untuk 10 tahun ke depan. Dan tentukan langkah kita untuk mencapai tujuan kita itu. Jadi kalau di gambar ini ada teman-teman lihat ada segitiga-segitiga kecil ya yang saya tulis di sini. Ini sebagai ilustrasi aja bahwa seseorang yang saya ambil contoh di sini punya cita-cita bahwa saat ini di belakangnya dia sudah mencapai hal-hal tertentu dan kedepannya dia mempunyai hal-hal yang dia masih ingin capai. Set our dreams. Menurut saya untuk menentukan cita-cita jangan ragu-ragu ya untuk membuat cita-cita yang sangat-sangat tinggi ya, karena impian itu harus besar, impian itu harus bold, harus benar-benar menantang supaya kita pribadi kita juga secara tidak sadar tidak akan menolak untuk membuat kita termotivasi, terpacu untuk mencapai cita-cita itu. Tapi ada satu hal yang juga penting mengenai komitmen. Dalam pengalaman sukses yang teman-teman alami sebelumnya, apakah ada yang dicapai tanpa komitmen yang sungguh-sungguh? Terus kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah ukuran kesuksesannya apa? Teman-teman bisa tentukan sendiri. Mau itu dalam hal materi ataupun dalam hal yang non-materi. Jadi setelah kita membuat rencana cita-cita atau mimpi kita di masa depan, dalam hal ini digambarkan sebagai segitiga-segitiga yang masih kosong itu, saya juga menyarankan kalau bisa teman-teman cari pendamping ya, pembanding untuk membandingkan atau mengukur komitmen kita. Pengukurnya adalah bisa dari teman kita, kolega kerja, atasan kita, tetangga kita, saudara kita, dan kalau mungkin carilah yang memang yang teman-teman pikir secara ukuran lebih sukses dalam konteks mimpi atau rencana yang teman-teman rencanakan ya. Jadi gini maksudnya, kalau teman-teman sudah punya rencana nih, carilah orang yang bisa kita pakai sebagai pembanding, sebagai role model, yang tapi mereka punya background cita-cita yang telah mereka capai yang kurang lebih mirip dengan kita. Oke, kalau itu ukurannya materi mungkin bisa mudah dilihat dan diobservasi. Kalau yang sifatnya non-materi, bisa juga digali dari melalui diskusi atau referensi lain yang dapat membuat teman-teman membandingkan
rencana teman-teman sendiri dengan ukuran orang lain yang telah mereka capai. Kenapa harus dibandingkan ya? Karena dengan dibandingkan kita akan menjadi lebih aware, lebih sadar atas rencana kita. Apakah rencana kita ini terlalu mudah untuk dicapai atau terlalu tidak menantang, kurang menantang. Ya, sebuah pembanding dapat memberikan inspirasi atau semangat untuk perbaikan, motivasi, dan nilai positif-positif lain sehingga teman-teman akan lebih yakin atas rencana yang teman-teman pikirkan atau akan teman-teman lakukan. Karena secara nyata hal tersebut sudah terbukti dan terjangkau untuk mencapainya. Jadi kalau orang lain udah mencapai dan teman-teman punya mimpi yang hampir kurang lebih sama, teman-teman bisa lihat bahwa it's possible, you can do it. Jadi misalnya kalau ada tetangga sebelah kita dapat menyelokkan anaknya di sekolah yang terbaik nih. Pertanyaannya apa yang dapat mencegah teman-teman untuk memberikan hal yang sama terhadap anak-anak kita sendiri atau keluarga kita sendiri? Kalau tetangga kita dapat menyumbang tempat ibadah lebih besar daripada yang kita sumbangkan, pertanyaannya kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang mencegah kita atau mencegah teman-teman selama ini untuk menjadi lebih baik dari mereka? Ya. Jangan lupa ya teman-teman, kita juga bisa observasi apa dan bagaimana orang tersebut mencapai kesuksesannya atau kegagalannya. Dan coba bandingkan dengan situasi yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Adakah hal-hal yang teman-teman dapat pelajari dan ambil manfaatnya untuk membantu menyempurnakan rencana kesuksesan teman-teman untuk di masa depan? Komitmen apakah yang orang lain lakukan sehingga menghasilkan kualitas kesuksesan yang lebih tinggi dari apa yang teman-teman telah dapatkan? Coba itu direnungkan dan dipikirkan ya. Kalau orang lain bisa melakukan hal tersebut, kenapa saya tidak bisa? Apa yang membuat saya berbeda dengan orang itu? Jadi setelah semua rencana teman-teman itu dibuat, tinggal sekarang kita menyiapkan pribadi kita atau membuat pribadi kita, baik itu pikiran, hati, bisa lebih fokus dan lebih berkomitmen atas rencana-rencana yang kita buat sendiri. Pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun bekerja sebagai profesional, dapat saya katakan bahwa sebuah perjalanan kesuksesan itu adalah ibarat sebuah maraton. Saya sudah katakan ini di berbagai materi sebelumnya. Karena ini merupakan sebuah maraton, maka tidak ada jalan singkat untuk mencapainya. No shortcut ya teman-teman. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa tetap teguh, berkomitmen untuk selalu bangkit dari segala kegagalan, dan kegagalan yang kita alami untuk mencapai kesuksesan kita. Coba nikmati aja setiap kesuksesan atau kegagalan yang teman-teman alami untuk menjadi sebuah refleksi penyempurnaan pengalaman dan meningkatkan kualitas pribadi kita yang lebih baik. Saya juga mau saranin buat teman-teman, coba baca ya, atau amati orang-orang yang teman-teman anggap sebagai role model atau pembanding. Mau itu dari buku, sosial media, dan lain sebagainya, kita sering mendengar hal itu. Coba dengarkan kisah suksesnya dengan seksama. Apakah ada dari kisah-kisah tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang kita kagumi tersebut mencapai kesuksesannya hanya dalam waktu semalam, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun atau lebih? Kadang kita hanya bisa melihat kesuksesan itu dari luar saja ya, dari kulit luarnya. Kita nggak pernah tahu bagaimana cerita di balik layarnya. Oke. Jadi saran saya selamat mencoba untuk mengukur bagaimana kita mengukur kualitas hidup kita dan merencanakan kesuksesan teman-teman di masa depan. Di pembahasan berikutnya, saya akan sharing bagaimana membangun kesuksesan itu secara kolektif dan lebih berkualitas. Jangan mudah bercerah, jadi kunci utamanya tadi fokus, terus berkomitmen. Oke, sampai di sini dulu sharing dari saya. Nantikan kelanjutan dari topik ini di materi selanjutnya.
Thank you udah dengerin. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di channel YouTube ini atau bisa email saya langsung di berkadalam@idn@gmail.com. Saya minta bantuan untuk teman-teman di sini untuk bagikan channel ini kepada siapapun yang menurut teman-teman sedang membutuhkan ya, supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Akhir kata, salam Indonesia Jaya, berkadalam.